Bagaimana cara menjaga iman kita tetap terjaga meskipun kita tidak tinggal di Indonesia, meskipun kita tidak tinggal di negara muslim yang mana tidak memungkinkan kita hadir ke masjid setiap waktu mendengarkan adzan atau bahkan mendengarkan tausiah meskipun 5 menit setelah sholat subuh seperti yang bisa kita dapati di Indonesia. Saya ingin bercerita sedikit cara saya memaintain atau menjaga iman agar tetap terjaga. Sholat 5 waktu pun terjaga, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terjaga. Nah, saya akan cerita sedikit di video ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud. Saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Teman-teman lihat, hujannya seperti ini di Selandia Baru, teman-teman. Tidak deras, tapi lama. Kadang-kadang itu bisa berjam-jam. Ini dari tadi malam ini. Dari kemarin sudah gerimis. Ini seperti ini dari tadi malam, menderas, ringan, deras, ringan begitu. Nah, bedanya dengan di Indonesia yang derasnya konstan, itu hanya titik-titik kecil begini, namun tetap saja bikin menggigil, teman-teman. Nah, kita kembali ke pembicaraan awal, bagaimana caranya saya menjaga iman meskipun di tengah kesibukan saya bekerja, apalagi saya kerja di malam hari. Saya shift malam, jam 12 berangkat kerja, selesai jam 9. Nah, begini teman-teman, ketika saya memutuskan untuk pergi hijrah ke Selandia Baru, alhamdulillah di Indonesia sebelumnya saya sudah rutin menjalankan ibadah wajib ya, baik itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ataupun ya untuk sekedar mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, meskipun setelah sholat subuh hanya 5 menit, ataupun saya menonton YouTube, itu sudah rutin saya lakukan sejak di Indonesia. Nah, ketika saya sudah ada di Selandia Baru, ritme itu saya usahakan tetap terjaga, teman-teman. Meskipun saya kerja di malam hari, saya berusaha tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang penting. Subuh, alhamdulillah saya kerja sebagai sembelih halal. Saya mendapatkan kesempatan untuk sholat subuh. Saya usahakan sholat subuh. Sebagian orang berpendapat, saya capek begitu. Saya tidak akan sebut, tapi ya saya kenal begitu. Saya capek, saya tidak sholat subuh dulu. Nah, kemudian ketika sholat Jumat pun demikian. Mereka bilang, ini nggak sempat ini, jaraknya itu tidak mencukupi antara saya pulang kerja dan sholat Jumat. Nah, kemudian terlepaslah. Apalagi yang shiftnya siang, di mana perusahaan-perusahaan Selandia Baru itu tidak memberikan kesempatan pekerjaannya untuk sholat Jumat bagi yang muslim, setahu saya. Demikian pula saya di Australia dulu demikian, tidak ada kesempatan untuk sholat Jumat karena masjid tidak tersebar merata sebagaimana di Indonesia. Nah, ini yang krusial bagi orang muslim yang kerja di negara-negara seperti Selandia Baru ataupun Australia ya. Keyakinan tetap nomor satu. Apa yang kita bawa dari Indonesia itu masing-masing kan berbeda. Yang keyakinan kita bahwa sholat 5 waktu itu tetap harus berjalan. Sholat ibadah wajib itu tetap harus berjalan. Puasa Ramadan tetap harus berjalan. Maka dari itu, tidak peduli di manapun, akan tetap saya lakukan. Nah, alhamdulillah saya punya keyakinan seperti itu. Dan ya, Ramadan kemarin saya puasa 30 hari. Kemudian ketika sholat, saya juga sholat. Nah, keyakinan ini teman-teman, apakah bisa saya manajemen seiring berjalannya waktu, karena saya dalam kurun waktu berbulan-bulan jauh dari Indonesia, yang mana tidak mendengarkan azan, tidak mendengarkan pengajian ataupun orang berjilbab yang mana mengesankan bahwa oh iya ya saya ada di lingkungan yang muslim. Nah, itu caranya begini teman-teman yang saya lakukan. Saya mendengarkan tausiah hampir setiap hari agar kalbu saya itu tetap terbasahi oleh ilmu-ilmu, hikmah-hikmah yang disampaikan oleh sang penceramah. Nah, itu yang saya lakukan. Saya pernah dengar itu Gus Bahang itu bilang begini, ada seorang pelaut yang menemui dia bahwa dia bekerja di luar negeri sebagai pelaut, berbulan-bulan di tengah laut, dia memanage iman itu hanya melalui ceramah dari Gus Bahang. Itu ketika beliau bertemu Gus Bahang di bandara, dia mengatakan demikian. Nah, itu mungkin cara lain ya yang dilakukan oleh orang lain. Nah, demikian pula saya yang berusaha memaintain
agar iman saya itu tetap terjaga meskipun saya berada di negara non-muslim seperti Selandia Baru. Artinya bagaimana ini hati bisa tetap mendengar asmanya, bisa mendengar kisah-kisah hikmah di masa lalu, bisa mendengar harapan-harapan yang disampaikan dalam kitab suci, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang menjaga iman, itu saya jaga terus teman-teman, dengan cara ya seperti itu tadi, mendengarkan ceramah. Kemudian saya berdoa, kalau ada kesempatan saya misalnya libur tanggal merah ataupun akhir pekan, saya usahakan saya bangun malam, saya bermunajat meminta agar iman ini tetap terjaga meskipun saya jauh dari Indonesia yang tidak tersedia masjid sebagaimana di Indonesia seperti Selandia Baru. Jarak antara kos-kosan saya dengan masjid itu 40 kilo teman-teman, lebih malah. Nah itu saya usahakan ketika Sabtu Ahad saya ke kota terdekat untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian Jumatan saya usahakan datang. Kemudian ada komunitas Indonesia di Palmerston North, saya hadir pengajiannya setiap sebulan sekali. Saya mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh salah satu anggota, kemudian kita bercengkrama, kemudian kita berbagi makanan. Itu akan menumbuhkan semangat bahwa kita tidak sendirian. Nah itu yang penting teman-teman. Nah ini yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan yang ada di luar negeri. Tetaplah jaga hubungan dengan saudara muslim, baik itu dari Indonesia ataupun dari luar negeri, misalnya dari Pakistan, Malaysia yang juga tersebar di berbagai kota di Selandia Baru, di Australia. Nah itu jaga teman-teman hubungan itu. Artinya ketika mereka punya acara, kita bisa berbagi, misalnya kita ayo ada akikah nih anak saya datang. Nah itu salah satunya seperti itu teman. Pokoknya cara saya untuk menjaga iman agar tidak luntur selama saya di perantauan ini adalah saya tetap menjaga ibadah wajib, saya mendengarkan tausiah, dan saya menjaga hubungan ukhuwah dengan sesama imigran muslim, baik itu dari Indonesia ataupun dari negara lain. Itu teman-teman. Oke, video singkat dari saya, semoga teman-teman tercerahkan. Yang bertanya-tanya gimana caranya saya menjaga iman agar tetap stabil begitu, inilah video buat teman-teman. Oke, kita jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.